wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Wangono SPD selaku Ketua Diklat Badan Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang terhormat Bapak Aldi Rudiwan selaku instruktur. Juga dapat kehormatan di sini Bapak Nana yang juga merupakan instruktur di Diklat Gunung Grup 4. Yang saya hormati Bapak Titis Ismail Arafat SPD selaku moderator dan Bapak Tamsiluddin SPD selaku presenter pada kesempatan sore hari ini. Seluruh penduduk Nusantara, marilah kita mulai acara pikon pada kesempatan sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sebagai presenter sudah saya sampaikan di depan adalah Bapak Tamsiluddin SPD dan selaku moderator Bapak Titis Ismail Arafat, dan saya sendiri sebagai host Ibu Triwinasi SPD dari Kota Blitar. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Titis Ismail Arafat dari SD Negeri Semon Trenggalek. Kami persilakan untuk memimpin acara. Monggo Pak Titis, dipersilakan. Itu nama Tamsiluddin SPD, tempat tanggal lahir baru 27 Juni 1988, instansi UPTD SMP Negeri 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru. Selamat sore Bapak Ibu Guru hebat Nusantara. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Pak Wahono, Pak Aldi Rudiwan, dan Pak Hanan dalam kami. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang memahami teks deskripsi melalui SAC. Oke, sebelumnya saya akan memutarkan dulu video pembuka dari aplikasi ini. Ya, jadi SAC ini merupakan salah satu aplikasi inovatif dalam pembelajaran. Jadi dalam hari ini akan saya paparkan tentang materi pembelajaran yang akan saya jelaskan, kemudian ada evaluasi dan ada developer. Pertama materinya, sesuai dengan judulnya tadi, hari ini kita akan bahas tentang memahami teks deskripsi melalui SAC. Jadi ada 3 pertanyaan penting yang perlu dipahami tentang deskripsi ini. Yang pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan deskripsi? Yang kedua, bagaimana contoh teks deskripsi? Dan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri teks deskripsi? Materi ini akan diajarkan 1 kali pertemuan, yaitu 2 kali 40 menit atau 60 menit. Pertama tentang definisi. Jadi sebelum menjelaskan definisi dari teks deskripsi ini, pertama kita merasa siswa untuk mencermati gambar. Dari gambar ini, kita bisa melakukan dengan pertanyaan sebutkan 3 hal yang Anda lihat dari gambar nanti. Mungkin dalam kepala siswa ada berbagai macam jawaban. Misalnya ada yang mengatakan ada gambar patung, ada yang mengatakan ada gambar langit, ada yang mengatakan ada gambar air mancur, atau yang lebih jeli bisa mengatakan ada tulisan monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Dari kata-kata tersebut bisa sebenarnya ditarik sebuah kalimat. Misalnya gambar tersebut menggambarkan tentang patung 2 orang laki-laki dan perempuan
kemudian latarnya berwarna biru, depannya ada air mancur dan seterusnya. Pertanyaan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa jawaban-jawaban itu merupakan dan sebenarnya seperti dalam kasus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa deskripsi adalah pemaparan yang jelas dan terperinci. Sedangkan di sisi lain, dari unsur tarikan menunjukkan bahwa deskripsi adalah tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah. Tujuan dan deskripsi adalah untuk mengajak pembaca agar bisa memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan seperti suasana hati, aktivitas, dan sebagainya. Sementara itu, Goris keras menjelaskan bahwa deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu hal atau objek pembicaraan yang membuat objek tersebut seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek tersebut atau seolah-olah berada di depan mata kepala para pembaca. Jadi, dari berbagai sumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa deskripsi merupakan teks yang berfungsi untuk menggambarkan atau menggambarkan keadaan suatu objek dengan jelas dan detail sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami oleh diri. Jadi, sebuah paragraf deskripsi adalah ada penggambaran objek tersebut digambarkan secara detail dengan melibatkan indera penglihatan, pendengaran, atau perasaan sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, ikut mendengar, atau ikut merasakan yang dialami oleh si penulis. Itulah definisi atau pengertian. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh teks deskripsi. Di sini saya mengambil sebuah contoh teks deskripsi dengan judul Monumen Intan Sejati Habibie Ainun, ikon kota Parepare yang terpesona. Saya akan bacakan paragrafnya. Di monumen ini terdapat patung Habibie Ainun yang memperlihatkan Ainun menggunakan kerudung dan membawa bunga, sedangkan Habibie mengenakan dan kacamata sambil melambaikan tangan kirinya kembali tersenyum. Di sisi lain, tangan kanan Habibie berada di pundak Ainun seperti merangkul. Pada bagian belakang patung terdapat foto Habibie dan Ainun. Foto-foto itu menggambar ada beberapa kata-kata yang melibatkan indera, termasuk contohnya patung Habibie ini memperlihatkan kerudung. Kemudian Habibie mengenakan jas dan kacamata sambil melambaikan tangan dan seterusnya. Paragraf berikutnya. Dalam bacakan, ketika malam hari, monumen ini akan semakin indah karena terdapat lampu berwarna-warni yang menyinari patung Habibie Ainun. Selain itu, cahaya lampu tersebut membuat patung yang ada di depan patung menari-nari dan semakin memukau. Karena malam hari, udara di sini sangat sejuk. Kalau beruntung, Anda akan dihibur dengan live musik yang biasanya tampil di panggung alun-alun. Dari kalimat-kalimat penyusun teks ini, kita bisa mengidentifikasi kata-kata yang melibatkan tunggal. Misalnya, monumen ini akan semakin indah karena terdapat lampu berwarna-warni yang menyeret patung Habibie Ainun, melibatkan indera penglihatan. Selanjutnya, cahaya lampu tersebut membuat air mancur yang ada di depan patung menari-nari, menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya, udara di sini sangat sejuk, berarti dia menggunakan indera perasaan. Dan kalimat terakhir, Anda akan dihibur dengan live musik yang biasanya tampil di panggung alun-alun. Jadi ini bisa menggunakan indera. Dari dua paragraf ini, kita bisa membuktikan bahwa definisi teks paragraf
antara teks tadi sudah sesuai dengan contoh-contoh yang ada, yaitu dia menggambarkan objek secara detail dengan melibatkan indera penglihatan, pendengaran, ataupun perasaan. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ciri deskripsi asma, yaitu membuat atau menggunakan tulisan oleh penulis. Hal ini tadi sudah dijelaskan di bagian pengertian. Yang kedua, gambar objek bisa berupa lokasi, suasana, ukuran, warna, atau sifat khusus lainnya. Jadi dalam teks deskripsi itu kan biasanya dari segi lokasinya, suasananya, bagaimana suasana yang dilibat, bagaimana suasana tergambar dalam terhadap objek tersebut. Kemudian bagaimana ukurannya, bisa juga berhubungan dengan warna, berhubungan dengan indera penglihatan, atau sifat khusus maka sifat khusus yang dimaksud di sini bisa bentuk wajah, warna rambut, atau bisa juga tentang warna bola mata dan seterusnya. Selanjutnya, ciri tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara objek secara subjektifkan objek dari sudut pandang penulis. Jadi, dalam deskripsi, objek-objek yang menjelaskan atau objek-objek yang digambarkan itu diruntutkan. Misalnya kita ingin menggambarkan tentang laptop, maka laptop ini kita runtutkan bagian-bagiannya, apakah itu ukurannya, warnanya, bentuknya, dan seterusnya. Ini secara subjektif dan menunjukkan posisi dan objektif dari sudut pandang penulis. Saya kemudian sangat bagus dan seterusnya. Yang kedua, teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembahasan seakan-akan melihat atau mendengar dan mengalami apa yang dideskripsikan. Jadi apabila penulis menggambarkan suatu kejadian atau menggambarkan suatu objek itu orang tersebut bisa melihat atau bisa melihat atau bahkan bisa merasakan hal yang dirasakan oleh itu penulisnya. Selanjutnya, ciri objek teks deskripsi. Yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Misalnya, kita mengambil satu tema tentang binatang, kita mengambil kucing. Maka yang kita deskripsikan adalah kucing X, bukan kucing secara keseluruhan. Jadi dalam teks deskripsi yang digambarkan nantinya adalah kucing X, bisa berhubungan dengan warna bulunya, bisa berhubungan dengan berat tubuhnya, bisa berhubungan dengan pola mata dan seterusnya. Jadi kita tidak membahas kucing secara umum, tapi kucing secara spesifik atau secara khusus. Yang kedua, objek yang digambarkan bersifat terdapat personal. Jadi dalam teks deskripsi ada banyak tanggapan personal atau deskriptif penulis yang dimunculkan nantinya. Misalnya warna bulunya dengan cantik, tampilnya selanjutnya, ciri-ciri isi. Ciri-ciri teks itu berbalik pada dua. Yang pertama, deskripsi perlu menjadi jika sebagian bagian unsur kalau kita menggambarkan tentang laptop atau handphone, maka kita gambarkan dari sisi ukurannya, spesifikasinya, warna, berat, dan seterusnya. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Jadi, tujuannya adalah agar pembaca bisa melihat, bisa melihat atau bisa merasakan hal yang disampaikan oleh si penulis. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat.
Maksudnya di sini adalah penulis menggunakan kata-kata dalam teks deskripsi itu biasanya dia melibatkan emosi atau dapat melibatkan emosi dari pembaca. Misalnya pembaca ingin terus mengatakan memukau, maka pada kalimat berikutnya penulis menggunakan kata-kata yang itu kata-kata sebelum tersebut. Dia sangat tentang perpaduan warna dari objek yang digambarkan. Dia gambarkan tentang warna, bentuk, dan detail. Contoh tadi dalam deskripsi patung Abidine itu dikatakan ekor kotak pare-pare yang memukau. Dalam deskripsi dijelaskan hal-hal yang membuat patung ini memukau masyarakatnya. Seperti itulah ciri-ciri teks deskripsi. Oke, itulah 3 materi yang sempat saya jelaskan pada bagian ini. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian evaluasi. Dalam evaluasi ini ada 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan memiliki bobot 20 poin. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Paragraf deskripsi berisi tentang A. Cerita, B. Pendapat, C. Penggambaran, D. Ajakan. Berdasarkan deskripsi sebelumnya, yang tepat adalah C. Penggambaran. Pertanyaan kedua, hal yang tidak tepat untuk dideskripsikan dari foto di samping adalah foto dalam posisi ABD. Yang pertama, opsi A, fisik, B. Pakaian, C. Warna latar, D. Lokasi. Apabila tidak termati fotonya, maka hal yang tidak tepat kita deskripsikan berdasarkan foto ini adalah lokasi. Pertanyaan ketiga, objek yang dibahas dalam deskripsi bertentang A. Umum, B. Khusus, C. Menyeluruh, D. Setengah. Tadi sudah dijelaskan bahwa objek yang dibahas dalam deskripsi dia bersifat khusus atau spesifik. Pertanyaan keempat, cermatilah kalimat berikut. Pada bagian belakang patung terdapat puluhan foto Ainun dan Habibie. Pertanyaannya, indera yang dilibatkan dalam kalimat tersebut adalah, ya tadi sudah kita jelaskan di dalam teksnya, pada bagian belakang patung terdapat foto, maka jawabannya adalah penglihatan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, yang bukan merupakan ciri teks deskripsi adalah A. Isi teks dijelaskan dengan terperinci, B. Isi teks deskripsi bersifat personal, C. Isi teks menggunakan kata emosikular, D. Isi teks bersifat abstrak. Tadi di bagian kiri itu dijelaskan bahwa isi teks deskripsi harus bersifat konkret atau nyata, maka yang salah adalah C. Sebanyak 100. Apabila kita ingin kembali ke nomor 1, maka kita tinggal menekan tombol refresh. Dan soal akan kembali ke nomor 1 dan nilai kembali ke angka 0. Oke, demikian yang sempat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Namun developer dan penyusun dari aplikasi ini terus juga. Terima kasih kepada tim instruktur guru mengajar untuk Nusantara, Balai Bahasa Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para anggota guru kompetisi dan guru berjuang di Antam. Saya Menggunakan LTD, instansi UTPD, TTMB, dan guru satu Parepare, dan silakan mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Tri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tamsil. Silakan dipandu Pak Titis untuk tanya jawab. Siap Bu, ya Bapak Ibu sekalian, dari kita dengarkan paparan materi dari pemateri kita Pak Sabtu itu menjelaskan sebuah materi dan itu.
silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk ditulis di kolom chat bisa, atau bisa langsung bertanya melalui suara juga bisa, silakan. Ada pertanyaan Pak dari Bu Karyati. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi? Oke. Terima kasih Bu Karyati. Jadi pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi? Oke. Jadi seperti deskripsi adalah teks yang melibatkan indera, penglihatan, pendengaran dan perasaan, dan yang digambarkan adalah sebuah objek. Jadi fokus pada satu objek saja. Sedangkan observasi dia berupa teks yang dibuat berdasarkan penglihatan atau observasi yang luas atau umum. Jadi perbedaannya hanya pada objek yang digambarkan. Iya, bertanya ya. Mohon izin bertanya. Oh iya, monggo Bu Siti prihatin ya. Iya betul, mohon izin bertanya. Ini kan tadi Bapak membahas teks deskriptif ya. Iya, silakan. Iya. Ini saya mau tanya dengan perbedaan atau ciri teks naratif dengan deskriptif itu gimana ya Bapak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti prihatin. Bisa langsung ditanggapi Pak Tamsir. Oke, terima kasih Bu Siti. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara teks deskripsi dengan teks naratif? Iya. Ya, jadi teks naratif tadi adalah teks yang di dalamnya ada tokoh atau teks yang berisi tentang cerita. Jadi dia lebih fokus pada ceritanya, pada alurnya. Ada tokoh-tokohnya, ada kejadian-kejadiannya, dan ada latarnya. Artinya ada unsur-unsur bercerita di dalamnya. Sedangkan kalau teks deskripsi, fokusnya itu adalah menggambarkan. Tujuannya adalah bagaimana supaya pembaca bisa melihat, bisa seolah melihat, seolah mendengar, atau seolah merasakan hal-hal yang dilihat atau didengar atau dirasakan oleh si penulisnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Sangat mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Baik, terima kasih. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Pojok Nusantara yang kami hormati, demikian tadi paparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Tamsiruddin dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa kita petik hikmah dan manfaatnya. Baik, dari saya pribadi selaku host mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kesalahan. Oh, this is my shit right here.